Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari SpaceX, perusahaan teknologi roket dan luar angkasa besutan Elon Musk, yang kini kabarnya ingin masuk ke IKN Ibu Kota Baru Nusantara Indonesia, bos. Nah, pertanyaannya, lantas apakah yang akan dibangun oleh SpaceX di Ibu Kota Baru Indonesia ini? Apakah mereka mau membangun pangkalan roket? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kawasan luar sebelah utara Indonesia kini semakin bergejolak tinggi, bos. Pasalnya tiba-tiba Amerika pun ingin memperluas kehadiran militernya di Filipina, negara tetangga sebelah utara Indonesia. Nah, lantas apakah tujuan Amerika tiba-tiba melakukan itu? Apakah yang direncanakan Amerika di kawasan ASEAN? Dan bagaimanakah tanggapan rivalnya negara China? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang juga tak kalah panas, bos. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kini akan mengutus seorang jenderal untuk berhadapan langsung dengan junta militer Myanmar, bos. Dan kini tiba-tiba Amerika pun mau ikut campur. Amerika mengatakan bahwa mereka ingin membantu ASEAN untuk mengatasi junta militer Myanmar. Nah loh, lantas apakah sebenarnya yang akan dilakukan Amerika terhadap Myanmar? Apakah akan mengancam stabilitas kawasan di ASEAN? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Elon Musk dengan SpaceX-nya yang ingin masuk berinvestasi di Ibu Kota Baru Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, SpaceX sendiri merupakan perusahaan teknologi yang terkenal dengan program peluncuran roket canggihnya keluar angkasa, bos. Dan kini mereka menyatakan ingin berinvestasi di IKN Nusantara. Lantas, apakah yang rencananya akan mereka bangun di IKN Indonesia? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Perwakilan US ASEAN Business Council, yaitu Bapak Taufikur Rahman, menyampaikan bahwa SpaceX berminat untuk berinvestasi ke IKN untuk mendukung visi kota pintar alias Smart City Indonesia, bos. Namun bukan untuk membangun pangkalan roket-roket canggihnya, bos. Tetapi SpaceX pun akan masuk ke Indonesia untuk menjalankan bisnis internet dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari internet tradisional saat ini. Karena internet SpaceX akan menggunakan satelit khususnya, bos. Dah, mantap jos. Jadi menurut data Books, saat ini kecepatan internet kita termasuk yang terlelet keempat dalam skala global, bos, yaitu hanya 21,03 Mbps. Jauh sekali dari tetangga kecil kita Singapura yang sudah mencapai 209,21 Mbps. Dan Bapak Taufikur Rahman pun mengatakan bahwa ini mungkin akan banyak membantu teknologi untuk IKN dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Bahkan saat ini ia mengatakan bahwa perusahaan tersebut tengah dalam proses perizinan dan Menteri Investasi yaitu Bapak Bahlil pun kini siap membantu percepatan proses perizinan SpaceX masuk ke IKN Nusantara Indonesia. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas. Amerika pun kini sepertinya akan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ASEAN, bos. Malahan sangat dekat dengan Indonesia. Pasalnya, dikutip dari banyak sumber berita berikut, Amerika pun diketahui akan memperluas wilayah pangkalan militernya di negara Filipina. Dan negara Filipina pun ternyata telah menyetujui hal itu, bos. Nah, siap-siap nih. Biasa sih yang disatroni sama Amerika ujung-ujungnya konflik tuh, bos. Contohnya ya seperti di Afghanistan, Irak, Taiwan, bahkan Korea Selatan yang baru-baru ini sampai membuat opah kita Bapak Kim Jong-un mengancam perang nuklir, bos. Nah, baru-baru ini Filipina pun kabarnya telah mengizinkan perluasan akses militer Amerika di negaranya. Dengan izin Filipina, Amerika pun kini dapat memperluas wilayah militernya di 4 pangkalan atau camp militer di negara Filipina, bos. Bahkan, akses bagi militer Amerika di 4 pangkalan Filipina itu pun akan memberikan peluang mereka berhadapan langsung dengan militer China di Laut Cina Selatan. Bahkan bisa terus membayangi Taiwan. Nah loh, hal ini pun terjadi di tengah ketegangan antara Filipina dan China di Laut Cina Selatan.
Bahkan hal ini pun dinilai bisa membuat kawasan di utara Indonesia semakin bergejolak. Melihat hal ini, China pun sepertinya tidak terima dan marah, bos. China pun memperingatkan ketegangan yang semakin parah di kawasan Asia Pasifik, menyusul persetujuan Filipina untuk memberikan akses militer Amerika ke 4 pangkalan tambahan di negara Asia Tenggara itu. Apakah ini adalah awal mula dari konflik panas di Laut Cina Selatan? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, bosku. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah panas kini datang lagi dari Amerika yang lagi-lagi mulai ikut campur mengurusi masalah ASEAN, bos. Setelah kemarin ASEAN membentuk tim utusan khusus untuk Myanmar dan Indonesia yang akan mengutus seorang jenderal ke Myanmar, Amerika pun kini malah menyatakan niatnya untuk ikut membantu ASEAN mengatasi konflik di Myanmar. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun disampaikan langsung oleh konselor Departemen Luar Negeri Amerika, yaitu Mr. Derek Chollet. Ia pun mengatakan bahwa Amerika berharap dapat bekerja sama dengan ASEAN untuk mengatasi krisis politik di negara Myanmar. Bahkan tak cuma itu, bos. Amerika pun ternyata juga berniat untuk mematahkan hubungan antara Rusia dan negara Myanmar. Pasalnya, Amerika pun kini berencana untuk menyetop bantuan militer Rusia ke negara Myanmar. Amerika pun menyatakan bahwa mereka akan mencari cara untuk menghentikan pasukan senjata dari Rusia ke negara Myanmar, sambil meningkatkan hubungan dengan ASEAN untuk menyelesaikan krisis di negara yang dikuasai oleh junta militer Myanmar itu, bos. Bahkan Derek Chollet pun mengatakan bahwa manuver junta Myanmar yang terus merapat ke Rusia harus dikecam keras, karena menurutnya apa yang Rusia berikan kepada Myanmar digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri. Gimana nih, bos? Apakah dengan ikut campurnya Amerika akan menghasilkan sesuatu yang positif atau malah menambah ruwet masalah di ASEAN nih, bos? Dengan membuat Jenderal Min Aung Hlaing semakin merasa terpojok dan akhirnya mengisolasi diri dari ASEAN? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju.